Baiklah Bu Wel, seperti yang sebelum ini kita bicarakan Bu Wel, bahwa saya ingin melakukan supervisi ke Bu Wel. Tujuan supervisi atau observasi ini adalah untuk membantu Bu Wel mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang Bu Wel punya. Tapi sebelum kita melakukan supervisi tersebut, kita berbincang-bincang dulu ya Bu Wel ya. Kita akan melakukan sebuah kegiatan pra observasi. Kira-kira Bu El dari kegiatan kita hari ini apa yang Bu El harapkan? Dari kegiatan atau bincang-bincang pra observasi kita kali ini Bu ya, saya nanti berharap mungkin kita bisa bertukar pendapat gitu ya Bu Yus. Kemudian nanti juga saya mungkin ingin meminta saran dari Bu Yus mengenai pembelajaran yang akan saya laksanakan untuk besok. Berarti Bu El ingin masukkan gitu, Bu El masukkan saran mungkin dari saya sehingga nanti proses supervisi itu nanti berjalan Bu El ya. Saya berharap nanti saya juga bisa membantu Bu El tidak dalam artian apa namanya dalam proses observasi tersebut, dan saya berharap Bu El tidak merasa terbebani, tidak merasa terganggu dalam kegiatan ini ya Bu El ya. Iya. Kalau boleh tahu saya Bu El, kira-kira besok materinya apa Bu El? Untuk besok itu mata pelajarannya saya pilih pendidikan Pancasila Bu Yus. Materinya itu tentang kecamatan Bu Yus. Tentang kecamatan Iya. Bu El ya. Berarti temanya tentang kecamatan ya. Pak Kecamatan. Iya. Modulnya sudah selesai Bu El? Sudah Bu Yus, tinggal sedikit lagi saya sedang mengerjakan PowerPoint-nya sedikit lagi. Kayaknya sedikit lagi. Dari modul yang telah Bu El siapkan, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang sudah Bu El persiapkan? Untuk besok tujuan pembelajarannya itu diharapkan siswa mampu memahami lingkungan sekitar kecamatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI Bu Yus. Jadi pembelajarannya. Dengan tujuan tersebut, kira-kira apa yang sudah Bu El siapkan? Yang pertama, kemarin saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran modul ajar Bu Yus. Kemudian untuk pelaksanaannya besok saya sudah coba membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan kecamatan. Kemudian saya sudah menyiapkan LKS atau LKPD-nya. Lalu saya sekarang sedang merancang PowerPoint-nya Bu Yus, sedikit lagi tinggal lagi. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan untuk evaluasinya itu krisis. Ada krisis ya Bu El. Krisis itu sebetulnya nanti menarik sekali tuh Bu El, biasanya dengan anak-anak gitu Iya, ya. Kemudian Bu El, menurut Bu El di waktu proses nanti dengan persiapan yang telah Bu El lakukan, kira-kira ada kesulitan mungkin nggak yang Bu El tadi miliki? Kalau saya pikirkan Bu Yus, mungkin kesulitannya nanti karena bagaimanapun juga anak kita ini berbeda-beda kemampuannya gitu ya Bu Yus. Sementara saya membentuk mereka dalam kelompok-kelompok. Ada kalau saya tidak salah 6 kelompok Bu Yus. Jadi mungkin nanti kesulitannya di situ anak akan agak susah bekerja dalam kelompok karena kemampuan mereka yang berbeda-beda. Mungkin itu Bu Yus. Karena pemahaman setiap anak itu berbeda Iya. ya Bu El ya. Kemudian Bu El, kira-kira metode atau model pembelajaran yang akan Bu El pakai nanti apa kira-kira? Saya sudah menyiapkan metode yang pertama, metode diskusi, nanti ada tanya jawab, lalu ada permainan kuisis Bu Yus. Singkatnya nanti itu di awal pembelajaran akan ada juga pengenalan emosi siswa. Kemudian nanti di pertengahan pembelajaran saya akan melaksanakan ice breaking Bu Yus. Ada ice breaking ya Bu El ya. Tadi ada Bu El singgung tentang LKS ya Bu El ya. Ada LKS. Kira-kira Bu El, bagaimana Bu El bisa memastikan kalau murid itu bisa mengerjakan LKS yang telah Bu El buat? LKS saya kan dibuat per kelompok Bu Yus gitu. Jadi anak bekerja dalam kelompok. Nah, untuk memastikannya nanti anak memahami LKS ini atau tidak, mungkin saya akan berkeliling. Berkeliling menjadi fasilitator dalam kelompok mereka. Saya akan pastikan nanti kelompok mana yang belum memahami pertanyaan-pertanyaan LKS dan kelompok mana yang tidak. Nanti di akhir saya akan memeriksa LKS mereka sehingga diketahui di mana kesulitannya mereka temukan. Kesulitannya ya Bu El ya. Kalau kita kaitkan dengan KSE Bu El, kira-kira
dalam proses Bu El nanti itu ada nggak kegiatan yang berkaitan dengan emosi? Oh, ada Bu Yus. Di awal saya sudah mempersiapkan emoji. Ada emoji sedih. Oh, di awal udah ada ya, emoji ya? Ada emoji sedih, emoji senang. Nanti di awal kita akan mengenali dulu bagaimana perasaan anak pagi itu gitu sebelum memulai pembelajaran, dengan menanyakan bagaimana perasaan mereka. Kemudian mereka akan memperlihatkan emojinya. Kalau mereka senang, mereka akan perlihatkan emoji senang. Kalau mereka lagi sedih, mereka akan perlihatkan emoji sedih. Jadi kita dapat mengenal emosi anak di pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian di akhir pembelajaran saya akan mengadakan refleksi. Kegiatan refleksi ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana perasaan anak sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Luar biasa sekali ya Bu El ya. Saya melihat di awal ada emoji ya Bu El ya. Di akhir juga nanti ada refleksi. Saya belum melihat tapi sudah terbayang bagi saya tuh Bu El ya. Bagaimana antusias anak-anak untuk belajar, namanya juga anak SD ya Bu El. Kadang kalau udah ada kita kasih emoji-emoji yang seperti yang Bu El paparkan tadi kan menarik itu kan berbeda ya Bu El ya. Dan saya nggak sabaran sebenarnya tuh Bu El melihat cara nanti proses pembelajaran yang akan Bu El sampaikan. Kira-kira Bu El untuk besok itu masih ada nggak yang mau dipersiapkan? Ada yang masih kurang atau bagaimana? Kalau untuk persiapan perangkatnya alhamdulillah sudah selesai Bu Yus ya. Tinggal seperti yang saya bilang tadi, poin-poinnya tinggal sedikit lagi Bu Yus, penulisan akhirnya lagi. Perangkatnya udah selesai, videonya udah, mungkin apa namanya LKPD sudah, LKPD-nya LKS ya Bu ya, LKS LKS-nya udah selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah. Semuanya semangat ya? Semangat. Sudah berdoa tadi? Sudah. Baca Al-Quran sudah? Sudah. Oke. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Siapa yang nak hadir? Hadir semua. Bagus. Alhamdulillah. Ilyas sudah hadir ya. Sudah sehat Ilyas? Belum? Belum sehat betul. Nanti istirahat aja. Ya. Baik, seperti biasanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib. Hari ini Hari Merdeka, gimana? Oke, siapa yang memimpin ke depan? Zizi, silakan Zizi. Kalau menyanyikan lagu wajib berarti jadi ya, silakan. Semuanya ikut bernyanyi. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa yang bangga. Hari-harinya bangsa Indonesia. Kita tetap setia
Oke. Tidak ada yang tidak senang pagi ini. Evan tidak senang. Sedih. Sedih Evan. Evan setiap hari selalu sedih. Ya, apa main senang ya? Kenapa sedih hari ini? Kalau lo ya? Hah? Agak sakit perut ya tuh. Sudah makan sakit perut. Sakit perut ini buang air radang mungkin lah. Enggak sakit perut saya. So jangan terlambat makan. Ya. Siapa sedih? Siapa? Adikku. Adik. Why? Kenapa? Ini dimasukkannya dalam magic. Rupanya kita tekan magicnya dong, tekan cooknya dong. Itu apa hari ini? Nanti jam istirahat aja makannya. Oke, bisa ditahan sampai jam istirahat? Bisa. Yang lain? Lionel. Kenapa Lionel? Dalam jago? Kenapa? Pas baru jago jam 1 seri. Aman di mana jago? Aman jam berapa? Aman tak kayak jago? Gimana salat subuh? Hah? Lain salat subuh. Walaupun terlambat bangun, kalau memang ketiduran, walaupun kita bangunnya jam 7, kita harus tetap sholat subuh. Ya, tapi tidak sengaja ketiduran. Kalau sengaja selama orang azan, pura-pura lalu sebentar lewat jago, boleh. Ya, kalau memang benar-benar ketiduran, jadi jauh waktu sholat imam. Oke, tidak apa-apa. Masih ada yang bersedih pagi ini? Tidak, Nafisa? Tidak. Oke. Baik, berarti Evan, Adit, Leon, mudah-mudahan besok tidak sedih lagi. Ya, silakan simpan emojinya. Nah, sebelum pembelajaran kita PKN pagi ini ya, bahasa ibu kita PKN nanti bahasa jam ketiga 4. Nah, ibu ingin kamu mengingat kembali mengenai keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati bersama. Masih ingat? Masih apa yang pertama? Menghargai dan menghormati sesama teman. Yang kedua, sama-sama menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ada kamu lakukan? Ada. Yang ketiga, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ibu harap anak-anak itu semuanya di sini belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ya, kemudian dan menjaga ketertiban kelas. Dan yang terakhir kita harus selalu melakukan yang terbaik. Bagus. Pada pertemuan sebelumnya PPKN atau pendidikan Pancasila kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, bagus. RT, RW. Baru sampai di situ? Kelurahan, ya, atau desa. Siapa yang masih ingat? Apa itu RT? Rukun tetangga. RW? Rukun warga. Oke. Tahu di RT mana kamu tinggal? Tahu. Tahu Pak RT atau Bu RT-nya? Tahu. Bagus. Tanya satu dulu. Siapa yang mau jawab? Nah, Kak Zu, adik silakan. Siapa ketua RT-nya? Siapa? Aswirman. Siapa yang se-RT dengan adik? Nada. Ada lagi yang lain? Evan. Bu Siska. Oke. Ada yang tidak tahu siapa ketua RT-nya di sini? Awak tahu? Yang tidak tahu? Tidak tahu? Nanti tanyakan di rumah. Ya, tanyakan ke orang tuanya siapa ketua RT-nya. Kalau dia Bu berarti Bu RT. Kalau dia bapak-bapak, Bu
Oke. Kemudian kita juga sudah belajar kelurahan atau desa. Siapa yang masih ingat apa beda kelurahan dengan desa? Desa Pak Kades, pemimpin kelurahan Pak Lurah. Kalau memimpin desa Pak Kades, kalau nyuperbuan Bu Bu Kades ya. Si bagus Evan. Bedanya kalau kelurahan atau desa, kelurahan dipilih langsung oleh pemerintah, tidak pakai suara terbanyak. Kalau Oke. desa pakai suara terbanyak. Bagus. Bu, Tunggu sebentar. Kalau kelurahan itu dia PNS atau ASN ya, tidak dipilih oleh warga. Ya. Kalau kepala desa dipilih oleh warga. Sebelah sini lagi. Ada yang untuk Evan lah, Evan. Apa tuh? Kalau desa di apa tuh di kalau kelurahan di kota, kalau desa di kabupaten. Iya. Kita di Padang Panjang itu namanya kelurahan. Kita kota Padang Panjang. Kalau ibu di Kabupaten Agam. Ya, berarti ibu tidak ada kelurahan di sana. Desa. Namanya desa. Oke? Oke? Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita sesudah kelurahan, yaitu Kota. belum kecamatan. Ya, kecamatan. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah kamu bisa memahami nanti bahwa kecamatan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi Bu harapkan nanti manfaatnya kamu bisa mengenal kecamatan, kamu tahu apa-apa saja unsur yang ada di kecamatan. Ya, oleh sebab itu mari kita ikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, tekun dan bersungguh-sungguh sesuai dengan keyakinan kelas kita. Baik, kita mulai. Silakan anak-anak ibu perhatikan. Nah, sini. Di Padang Panjang ada berapa kecamatan? Dua, bagus. Apa itu? Kecamatan. Siapa yang ngomong? Kita. Bagus. Kecamatan Padang Panjang Barat, Kecamatan Padang Panjang Timur. Kelurahan kamu berada di kecamatan apa? Padang Panjang Barat. Ada yang Padang Panjang Timur? Tidak ada. Kalau gitu ibu mau tanya, siapakah camatnya? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan dulu. Siapa yang tahu camatnya? Roni Ar-Rahman. Ya. Ya. Yang lain tahu? Romi Ar-Rahman ya. Jangan Roni, salah nama Pak juga Padang Pak tuh. Romi Ar-Rahman itu nama Pak Camat Kecamatan Padang Panjang Barat. Ya. Kamu harus tahu. Ya. Oke. Ada berapa kelurahan di Padang Panjang ini? 16 ya. 16 dibagi dalam 2 kecamatan. Padang Panjang Barat 1, Padang Panjang Timur 1. Siapakah yang memimpin kecamatan? Pak Camat atau camat. Berarti yang memimpinnya camat. Ya. Apakah camat bekerja sendiri? Tidak. Ada yang membantunya. Namanya sekcam. Namanya sekcam. Siapa tahu apa panjangan sekcam? Bagus. Sekretaris camat. Jadi Pak Camat atau Bu Camat itu dibantu oleh sekretaris camat. Kemudian selain sekretaris camat ada seksi. Seksi itu kan, bajunya seksi bukan itu ya. Seksi ini bagian-bagiannya. Ada seksi pembangunan, ada seksi pendidikan dan banyak lagi yang lain. Nah, paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Tidak. Kita lanjut. Coba kamu lihat di kecamatan
memimpin, unsur pimpinannya. Ya, bukan hanya camat saja. Yang pertama itu camat. Ya, camat ini tugasnya apa? Memimpin kecamatan. Wilayah kecamatan ini di atasnya apa? Kabupaten Atau Kota. kota. Berarti kecamatan ini wilayah administrasi di bawah Kota. kabupaten atau kota. Bagus. Ya. Dan Ramil, Bu. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Camat saja dulu. Semuanya fokus ke depan. Ya. Dia adalah seorang PNS. Berarti dipilih warga atau enggak? Enggak. Diangkat oleh Wali kota atau bupati? ya, kalau di kota wali kota. Kalau di kabupaten diangkat oleh bupati. Ya. Nah, selain camat ada lagi pimpinan di kecamatan. Dan Ramil. Namanya Dan Ramil. Dan Ramil adalah pemimpin di Koramil. Ya. Dan Ramil itu kepanjangannya pimpinan Komando Rayon Militer. Dia di Koramil. Kantor Koramil tahu? Di mana? Di Dake Taman, di Dake SMA 2. Iya. Tahu? Tahu? Oke. Tahu? Ayah dekat lapang kantin. Pernah sana? Ada yang nggak tahu? Kalau nggak tahu, ajak Amang situ ke sore atau apa? Yang mencari kantor Koramil. Oke, Pak Lang. Yang nggak tahu siapa? Dia nggak tahu. Dia bukan orang sini, makanya dia nggak tahu. Oke, sekali aja Amang sana ya, mana kantor Koramil di Padang Panjang. Nah, apa tugasnya? Menjaga keutuhan wilayah di kecamatan. Ya. Nah, kalau ada yang mengganggu, datang orang luar mengganggu keamanan, Dan Ramil bertindak bersama anggota-anggotanya. Oke. Kemudian ada Kapolsek. Apa panjangannya? Kepala Polisi Kepolisian Sektor. Ya, dia memimpin apa? Dia memimpin Polsek. Di mana Polsek? Kantor Polsek. Di taman pensil. Hah? Di taman pensil, Bu. Ya, di bukanya di acara, Bu. Bukan. Di buku. Oh, salah Ibu. Polsek yang di dekat Tanah Lapang, yang dekat SMA 2. Ya, bukan Koramil. Ya, Polsek yang di dekat SMA 2. Yang di dekat kantor dinas lama, ya Bu. Koramil di mana? Di depan. Itu yang di depan taman, iya, yang di depan taman. Sebelum simpang masuk pasar kuliner. Iya. Tahu kan? Tahu. Itu Koramil. Ya. Kalau Polsek itu yang di dekat SMA 2. Ya, salah kita tadi. Oke, berarti ada berapa unsur musyawarah pimpinan kecamatan? 3. Ada 3. Dia disingkat menjadi unsur muslika, musyawarah pimpinan kecamatan. Jadi camat tidak bekerja sendiri. Ada Dan Ramil, ada Kapolsek. Apa kepanjangan ini? Komandan Rayon Militer. Apa kepanjangannya Kapolsek? Kepolisian sektor. Dia bekerja di Polsek. Tugasnya menjaga keamanan. Ya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan. Kita lanjut. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini kamu sudah paham. Kemarin juga sudah. Di bawah kecamatan ada desa atau kelurahan. Di bawah desa atau kelurahan ada RW dulu. Di bawah RW ini unsur terkecil di pemerintahan. Ya. Di Padang Panjang ada nggak RW? RW? Kenapa dengan RW Barang gitu? Enggak, RT. Kenapa nggak ada RW di Padang Panjang? Kalau di Bukit Tinggi ada RW. Ya. Kenapa
Kenapa tidak ada RW di Padang Panjang? Karena wilayah Padang Panjang ini kecil. Ya, makanya sesudah RT langsung kelurahan. Ya, kelurahan. Ini sudah dilihatkan juga kemarin. Kita lanjut. Kita jelas. Ini pembagian wilayah hukum di Padang Panjang. Begituan. Tak jelas dari belakangnya. Padang Panjang Barat, Padang Panjang Timur. Kelurahan ini udah kita bahas kemarin ya. Nah, coba lihat nih, siapa kira-kira? Pak Camat. Siapa ini? Pak Camat. Mana yang Pak Camat Padang Panjang Barat? Yang ini. Engkau? Enggak tahu yang ini. Ini. Siapa namanya tadi? Pak Camat. Pak Romi Ar-Rahman. Apa Pak ini? Pak Camat. Siapa ini? Tidak tahu? Kakek Ini. Siapa? Kakek ada di. Bukan. Pak Camat Padang Panjang Timur. Tanya Kak Bu Yus because yang namanya dia dulu guru Bu Yus. Bapak ini. Ya, tanya ke Bu Yus because yang namanya. Yang penting Bapak Camat Padang Panjang Barat tahu? Kenal wajahnya? Nah, oke. Pernah nampak dia, Pak? Di mana di kantornya? Makanya ke rumah aku. Pak Camat Padang Panjang Barat. Oke. Pernah ke rumah adik Ayu? Oke, asli ya. Oke, ya. Hah? Kenal je Pak Camat Padang Panjang Barat dulu. Berarti ibu saya tak kenal je Pak dulu. So, ibu kenalan. Ah, ini. Ini unsur muspika tadi. Ini siapa ini? Kapolsek. Ini siapa ini? Ini dia Pak Camat. Ini dan Ramil. Ini beda pakaiannya ya. Ini Pak Polisi, ini Pak Tentara pakaiannya. Ini Pak Presiden. Ya, ini Pak Camat, Pak Presiden. Presiden nanti minggu depan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak. Kalau tidak berarti kita akan lanjut belajar di kelompok. Ya. Di sini sudah Ibu siapkan informasinya. Bagian yang bisa? Ibu kasih waktu 10 menit saja untuk menyelesaikan. Ya, soalnya cuma 5
mau bekerja sama atau dia sibuk sendiri saja, kita akan lihat. Apa yang kalian lakukan dan kecamatan bagi Pertanyaannya nggak sulit. Diskusikan dengan kelompok jawabannya. Bahan bacaannya ada kalau ragu, ya. Alah. yang dipimpin oleh yang
itu Bu ya. Baik Bu ya, kemarin kita kan sudah melaksanakan beberapa kegiatan hari ini Bu ya. Itu mulai dari transportasi, bahkan saya mulai dari hari ini kegiatan pasca observasi. Di kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan semua Bu ya. Tapi sebelumnya Bu ya, kira-kira apa yang Bu ya harapkan dari kita hari ini? Saya berharap hari ini kita mungkin bisa sedikit saja ya. Iya. Pendapat, kemudian kita bisa ngobrol sedikit tentang kelemahan maupun kelebihan saya selama belajar kemarin melakukan observasi. Kira-kira ini Mas Bu ya setelah mengajar Kalau setelah mengajar saya merasa sangat bebas dari ini. Jadi awalnya saya beruntung kalau kita bandingkan ya Bu ya dengan proses kegiatan yang sebelumnya kita lakukan, kira-kira apa hal-hal yang luar biasa ini yang lebih baik kita lakukan? kemarin saya mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi merupakan hal baru karena sebelumnya saya belum melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian sesuai dengan yang disampaikan pembelajaran diferensiasi, saya melakukan diskusi awal, kemudian mahasiswa berdasarkan minat. Saya juga melihat hal yang seperti itu kemarin Bu ya. Murid-murid antusias sekali seperti ini. Kira-kira ya rencana perbaikan yang seperti apa yang kita lakukan seperti yang kita lakukan ketika diskusikan pasca observasi. Seperti yang sudah kita diskusikan kemarin dan juga dalam pelaksanaan saya tidak meninggal dengan sebelumnya. Kemudian saya sudah meninggal pembelajaran yang interaktif itu di PowerPoint, kemudian saya juga menggunakan video seperti yang disediakan. Kemudian pembelajaran saya merasakan pembelajaran benar-benar bisa kepada siswa. Kemudian di akhir pembelajaran saya kemarin melaksanakan analisis. Berarti sesuai dengan apa yang direncanakan dan dilaksanakan. Kemudian buat kira-kira kalau kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira menurut Bu ya, murid-murid sudah mencapai tujuan pembelajaran? Kalau kita lihat dari hasil pembelajaran siswa, rasanya sudah Alhamdulillah sudah Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran yang Bu ya buat di minggu ajar sudah dilaksanakan seperti yang Bu harapkan. Kemudian Bu ya, kira-kira dari kegiatan Bu ya kemarin itu apa kira-kira hal baik yang telah Bu ya lakukan dan kemudian apa mungkin yang bisa Bu ya tingkatkan? kalau yang saya rasakan juga karena pembelajaran kemarin itu media yang interaktif gitu ya, jadi anak-anak sangat aktif, kemudian pembelajaran sangat menyenangkan. Itu yang dari hasil refleksi juga anak-anak menjawab seperti itu, pembelajaran sangat menyenangkan. Cuman mungkin yang masih refleksi karena baru pertama melakukan pembelajaran refleksi, jadi rasanya masih banyak kurang. Berarti saya melihat Bu Wel masih kurang memahami pembelajaran diferensiasi. Ya. Pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 ya Bu ya. Ada kita berusaha konteksnya, ada produknya, ada prosesnya. Kalau kita kaitkan dengan area pengembangan ya Bu ya, dengan area pengembangan yang Bu Wel inginkan, kira-kira terkait dengan kekurangan tadi, belum paham sepenuhnya Bu Wel dengan pembelajaran diferensiasi tersebut, kira-kira apa yang mungkin Bu Wel lakukan terkait kekurangan? Berarti rencana ke depannya mungkin saya akan berbagi dengan teman-teman yang lebih memahami pembelajaran diferensiasi ini, kemudian nanti jika ada kesempatan untuk mengikuti webinar atau pelatihan tentang pembelajaran diferensiasi, insyaallah akan saya ikuti. Berarti ada sebuah usaha untuk perbaikan ke depan yang mudah-mudahan pelaksanaan beliau ya. Kemudian
sesuai dengan rencana yang Bu El sampaikan tadi, saya juga mau tahu nih Bu El, kira-kira kapan nih Bu El mau memulainya, kemudian target Bu El itu berapa lama? Kalau insya Allah secepatnya Bu ya. Kalau mungkin kan di dalam bulan Ramadan ini kan kegiatan PBM kita agak sedikit santai, mungkin Iya. itu saya akan mengambil kesempatan ini. Luar biasa sekali ya Bu El ya, semangat Bu El luar biasa sekali. Kemudian saya juga ingin tahu Bu El, kira-kira dalam melaksanakan rencana Bu El tersebut, kira-kira siapa yang akan menjadi sumber motivasi bagi Bu El, atau mungkin yang akan membantu, yang akan memotivasi Bu El, ya sebagai sumber inspirasi bagi Bu El nanti untuk melaksanakan rencana tersebut. Mungkin yang pasti teman-teman di sekolah, Teman-teman di sekolah ya, Bu ya. mungkin teman-teman, kemudian kepala sekolah, itu juga merupakan sumber inspirasi saya sebenarnya. Iya, gitu ya. Sekali lagi untuk melaksanakan rencana tersebut ya Bu El, kira-kira Bu El perlu sebuah catatan-catatan kecil nggak? Kalau istilah kerennya Bu El ya self reminder ya Bu ya, pengingat diri ya, agar Bu El nanti tidak lupa dengan jadwal-jadwal yang Saya memang punya kebiasaan seperti itu, ada catatan sehingga rencana ke depan itu lebih tertata gitu ya. Saya juga supaya tidak lupa apa gitu. ya Bu El, semangat terus ya Bu El ya. Mungkin itu sedikit yang sampai saya tanyakan Bu El. Kira-kira kan nggak yang mau Bu El tanyakan yang nggak mengganjal di hati Bu El dengan hasil diskusi kita sebentar ini? Rasanya enggak. Sudah ya Bu El ya, sudah pulang semuanya.